Shalom teman-teman. Shalom. Luar biasa, kangen banget loh aku denger suaranya. Sekali lagi aku pengen denger suara teman-teman. Shalom teman-teman. Luar biasa, tepuk tangan dong buat yang di rumah. Luar biasa ya, aku seneng banget. Akhirnya untuk pertama kalinya ibadah nada online dimulai saat ini juga di tanggal 7 Juni 2020. Luar biasa, aku kangen banget sama teman-teman dan pastinya juga sahabat Kompa juga kangen sama kita, benar nggak? Kangen nggak? Kangen nggak? Kangen ya, kita kangen banget sama kalian dan kalian juga pasti kangen banget sama kita. Dan yuk kita mari menyembah Tuhan Yesus di tempat ini bersama-sama di layar kamera teman-teman masing-masing. Dan kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Allah sanggup. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Aku ingin mengajak teman-teman sekali lagi kita katakan bahwa Allah sanggup di tengah-tengah pandemi coronavirus ini. Dia sanggup menemukan kita, Dia sanggup mempertemukan kita di depan layar kamera untuk memuji dan menyembah nama Tuhan bersama-sama. Katakan Allah sanggup dengan segenap hati. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak bersungguh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Beri kemuliaan dan meriah bagi Tuhan Yesus kita. Ibadah nada ini kita landasi dengan dasar pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya.
Shalom teman-teman pemuda dan remaja yang mengikuti nada hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan saat ini kita akan merenungkan kehidupan kita yang sudah kita lalui, khususnya di tengah-tengah pandemi ini di rumah saja, atau kita yang tetap bekerja ataupun berkarya di luar, bagi teman-teman pemuda yang bekerja ya. Saat ini kita melandaskan pengakuan dosa kita berdasarkan hukum kasih yang akan saya bacakan untuk kita semua. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Semoga kita dimampukan untuk melihat dan mengecek diri masing-masing, apakah kita sudah sanggup melakukan hukum kasih ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami menyadari di tengah-tengah kelemahan kami sebagai anak muda dan remaja, ada banyak keakuan, ada banyak ego, ada banyak keinginan-keinginan yang membawa kami justru tidak mengasihi Tuhan dan sesama kami. Tidak jauh-jauh Tuhan terhadap orang tua, terhadap saudara kami, terhadap orang-orang di sekitar kami yang kami temui, guru, teman, atau siapapun itu. Ampuni kami ya Tuhan, jika dalam hari-hari kami, khususnya di tengah pandemi ini, jika pikiran, perkataan, dan perbuatan kami masih jauh dari hukum kasih yang kami dengarkan bersama-sama. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk mau bertobat, untuk mau berubah, dan melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami mengasihi Tuhan dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan memasuki firman. Namun sebelum kita memasuki firman, mari kita angkat pujian Yesus padamu ku berseru. Teman-teman, di tengah pandemi coronavirus ini, kita mungkin gak bisa ketemu satu sama lain, kita gak bisa berkumpul, kita gak bisa sharing secara langsung. Yang tadinya kita kalau keluar rumah gak pakai masker gak apa-apa, tapi sekarang harus pakai masker. Yang tadinya kita gak usah cuci tangan, tapi sekarang kita harus cuci tangan setiap hari. Dan yang tadinya kita bertemu secara langsung, kita harus bertemu di layar HP kalian masing-masing. Tapi tenang Tuhan, Tuhan itu selalu ada buat kita. Maka dari itu, karena Dia penolong kita angkat Yesus padamu ku berseru. Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita angkat pujian ini dari awal, kita katakan dengan segenap hati bahwa Tuhanlah penolong dalam hidup kami. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku, dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, Kau
gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan di atas segalanya, di atas segalanya. Sekali lagi katakan, di atas segalanya. Oke, teman-teman pemuda dan remaja yang ikut ibadah nada hari ini, kita akan memulai khotbah perenungan kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ya Bapa buat cinta kasih-Mu sehingga pada minggu yang cerah ini pada tanggal 7 Juni, bukan karena kuat dan hebat kami, teman-teman pemuda khususnya dalam kebaktian nada ini, kami dapat melakukan pelayanan kami bersama-sama sehingga seluruh teman-teman pemuda dan remaja dapat terlayani dan merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa menyapa kami melalui Instagram Live ataupun YouTube GKJ Yeremia. Tuhan, ini bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena cinta kasih-Mu. Saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kebenaran firman-Mu ini memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih-lebih mengubahkan kami untuk menjadi anak-anak yang semakin takut. Sehingga pada hari ini kita bersyukur, perdana ya teman-teman ya, bahwa kita melakukan ibadah live. Wow, tepuk tangan dong buat teman-teman nada semuanya. Mbak Aban salut. Tapi ini jujur nih, yang di rumah, yang di sini juga ngelihat kayaknya Mbak Aban grogi loh, rekaman ibadah gitu ya. Tapi ketika berhadapan dengan live, rasanya kok gimana gitu ya. Beda kalau misalnya live-nya mungkin ada jemaat ibadah minggu itu oke. Tapi ini karena pertama live yang Mbak Aben nanti kalau ngomong nggak bisa tiba-tiba, biasanya sama Mas Wawan ya kalau rekaman ibadah yang kita kebaktian bilang, Mas cut, tunggu kayaknya salah nih aku ide contohnya gitu ya. Mbak Aben bisa bilang gitu. Tapi kali ini langsung teman-teman mendengarkan Mbak Aban dan memperhatikan Mbak Aban. Jadi nanti kalau ada salah kata, salah mimik muka atau apapun itu mohon dimaafkan ya. Nah, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mungkin dan ilmu. Untuk membahas ini, Mbak Aban kemarin mengumpulkan Q&A dari teman-teman. Itu salah satu cara Mbak Aban supaya Mbak Aban tahu apa sih yang diharapkan teman-teman melalui firman ini nantinya dibawa. Dan harapannya melalui dasar Q&A ini teman-teman jadi tahu bahwa jawabannya ini gitu ya, bahwa ternyata melalui kebenaran firman ini aku harus ngapain. Apa itu? Kita lihat ya. Ada 3 pertanyaan yang masuk. Boleh lihat di layarnya di YouTube atau di IG. 3 pertanyaan itu yang muncul ataupun masuk ke teman-teman pengurus adalah yang pertama, rata-rata orang cerdas, yang cerdas ilmunya,
di atas rata-rata cenderung ateis, malah menyandingkan Tuhan. Itu yang pertama. Jangan-jangan teman-teman pemuda remaja juga ada yang berpikir sama nih dengan pertanyaan yang sama. Jadi itu isinya pertanyaannya kemarin ya. Mungkin di antara pemuda remaja juga ada yang pengen nanya ini kemarin, cuma ya nggak usah nanya deh gitu ya, tak udah diwakilin mungkin ya. Lalu yang ketiga, lebih diutamakan mana buat anak Tuhan antara iman atau ilmu. Nah, 3 pertanyaan ini jadi dasar yang nanti teman-teman kita mau lihat. Apa sih jawabannya? Kita lihat ya, ternyata Mbak Aban letakkan Alkitab dulu ya, soalnya agak kurang nyaman nih. Ternyata teman-teman antara iman dan ilmu itu memang sepanjang sejarah sering dibedakan sangat runcing gitu ya. Boleh kita lihat ada gambaran bahwa antara iman dan ilmu itu digambarkan sangat-sangat berbeda. Orang biasanya melihat bahwa iman itu selalu berkait dengan rasa. Bahwa iman itu terkait dengan aku rasa percaya gitu ya, sesuatu yang nggak perlu dengan logika, ya udah kamu yang penting percaya cukup gitu ya. Sedangkan ilmu itu berkaitan dengan logika. Saking dibedakan demikian sehingga orang merasa orang-orang yang beriman itu tidak berilmu dan orang-orang yang berilmu tidak beriman. Bahkan dalam sejarah gereja itu teman-teman ada sebuah peristiwa sangat-sangat terpisah antara ilmu dan iman. Ada yang tahu gambar ini gambar siapa? Yang suka sejarah atau suka astronomi pasti tahu siapa dia. Ada yang tahu? Yang di gereja ada? Atau ada yang komen di story? Yang di sini ada tahu? Nggak ada. Yang di IG atau di YouTube ada yang komen nggak tahu dengan gambar sosok Bapak yang di sebelah ini? Jadi kalau teman-teman yang suka astronomi pasti tahu nih Bapak ini siapa. Ada? Nggak ada? Nggak ada yang komen? Oke, kayaknya di antara kita teman-teman pemuda atau remaja Yeremia nggak ada yang tertarik dengan astronomi. It's okay lah ya. Tapi ini satu contoh teman-teman dalam kehidupan gereja. Dia adalah Galileo Galilei yang dia menemukan banyak data-data penelitian tentang astronomi dan banyak hal yang suatu ketika di abad 16 ke 17 beliau sangat-sangat dijauhkan dan bahkan sampai akhir hayatnya di dalam penjara gitu ya, dianggap sebagai sesat, dianggap sebagai sesuatu yang sangat bertentangan dengan iman. Ini teman-teman yang menunjukkan bahwa dalam kehidupan gereja, proses perkembangan gereja ada keterpisahan yang luar biasa antara iman dan ilmu. Tetapi teman-teman, hari ini kita mau lihat dalam salah satu bacaan Alkitab kita yang mengatakan iman dan ilmu itu tidak. Kita buka Alkitab kita, Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Kita buka Alkitab kita, Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Sudah dapat teman-teman? Kalau sudah, Mbak Aban bacakan ya. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang-orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi nats kita hari ini yang Mbak Aban angkat adalah yang seperti di layar teman-teman ya, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetap menghina hikmat dan didikan. Jadi teman-teman terkasih, dari poin ini saja kita tahu bahwa dasar untuk kita bisa mempunyai pengetahuan itu harusnya dasarnya adalah takut akan Tuhan. Tetapi orang bodoh justru menghina hikmat
dan didikan. Kenapa Mbak Aban bilang di sini orang bodoh menghina hikmat didikan? Hikmat itu bagian dari iman. Boleh kita lihat. Bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan yang dihubungkan dengan hikmat Raja Salomo yang menjadi bacaan Amsal kita hari ini. Bahwa Raja Salomo dia memiliki hikmat yang luar biasa karena takut akan Tuhan. Mungkin teman-teman bilang gini, Mbak Aban pada akhirnya Raja Salomo dia istrinya banyak, beribu-ribu gitu. Apakah itu bagian dari hikmat? Itulah bagian dari teman-teman ketika Raja Salomo yang nanti kita akan ulas juga di kebenaran firman kita hari ini, bahwa ketika dia akhirnya tidak takut akan Tuhan lagi, maka kesombongan itu membuat dia jatuh ke dalam hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Nanti kita kaitkan bagaimana ketika Raja Salomo ini pun benar-benar perlu memegang teguh dasar akan takut akan Tuhan ini. Nah teman-teman, ada satu lagi ilmuwan yang teman-teman pasti tahu, yang dia adalah seseorang yang unik gitu ya. Boleh next gambarnya. Iya, seorang Albert Einstein ya. Di situ dikatakan agama tanpa ilmu tanpa agama itu pincang atau lemah gitu ya. Tetapi agama tanpa ilmu itu buta. Jadi teman-teman, sebenarnya di sini Einstein ingin menegaskan bahwa keduanya harusnya saling melengkapi, saling menguatkan, saling bekerja sama, saling terintegrasi. Karena teman-teman, kalau Mbak Aban simpelkan ya kalimat Einstein ini, kalau kita cuma jago ilmu tapi tanpa agama, kita akan jadi orang yang luar biasa luar biasa sombong, luar biasa yang tetap, kalau Mbak Aban bisa bilang biadab, tahu nggak sih teman-teman? Biadab tahu, biadab. Mbak Aban takutnya bahasa Medan lagi ya. Jadi kalau kita pintar luar biasa pun, kalau kita tidak takut akan Tuhan, maka kepintaran kita itu akan kita pakai jadi sesuatu yang biadab, yang tidak memanusiakan orang lain. Tapi kalau kita beragama pun, bisa juga jadi orang yang biadab dalam arti yang juga tidak menolong orang lain, benar-benar harus dilakukan untuk kehidupannya, menjaga alam dan sebagainya. Bayangkan teman-teman, di tengah-tengah pandemi ini pasti teman-teman pernah memperhatikan berita ya, bahwa ada orang-orang yang saking beragamanya mengatakan menolak segala protap pemerintah. Bukankah itu sebenarnya teman-teman salah satu ciri alarm bahwa ada orang-orang yang masih memandang rendah ilmu, memandang bahwa agama terpisah dari ilmu, sehingga apa yang disarankan oleh pemerintah, kesehatan, dia anggap tidak, kami orang beriman, pasti dilindungi. Padahal dalam kehidupan kita beragama, kita pun harus menghargai apa yang disampaikan oleh para ilmuwan atau dokter dan sebagainya yang untuk menjaga kesehatan kita dan kemanusiaan kita, orang-orang di sekitar kita, sehingga sungguh-sungguh hidup ini berjalan dengan damai sejahtera. Jadi teman-teman, apa yang dikatakan Einstein ini benar-benar harus kita ingat. Tanpa agama kita akan lemah, tapi tanpa ilmu kita akan buta. Jadi nggak tahu harus ngapain, apa yang harus dilakukan sesuai dengan ilmu-ilmu yang ada. Jadi teman-teman, kita masuk nih ya ke Q&A yang nanti memperdalam kebenaran firman kita. Tadi pertanyaan yang pertama, kenapa ya rata-rata orang yang cerdas ilmunya di atas rata-rata cenderung ateis, malah menyandingkan Tuhan? Nah, menarik nih buat yang nanya, semoga dia nonton ya ini ya, bahwa ada satu berita yang mengatakan survei jutaan orang di Amerika jadi lebih, catat ini ya, jadi lebih religius di tengah pandemi corona. Wow, artinya apa nih teman-teman? Kita tahu ya, orang-orang Amerika itu justru yang paling banyak juga loh yang ateis, yang sangat-sangat pintar luar biasa, yang sangat-sangat merasa hidup tanpa Tuhan aman kok, gue kerja, gue ini, gue itu, nggak perlu tuh yang namanya ke gereja dan sebagainya, mereka ngerasa aman gitu ya. Tetapi ternyata ada survei ini yang membuat kita sadar bahwa tanpa agama kita tidak akan mampu dikuatkan atau melewati penderitaan-penderitaan yang kita hadapi, khususnya pandemi secara global yang saat ini kita perjuangkan bersama-sama. Nah, menariknya teman-teman, ada satu teori, boleh next?
ada satu teori yang di situ menjelaskan bagi teman-teman yang di kuliahan mungkin pernah dengar ya, ada satu teori yang di situ menjelaskan tentang dari teori Ian Barber, semoga nggak salah ya, teori John F. Hawke, yang di situ Mbak Aben catat, yang kedua orang ini punya teori yang sama, tetapi punya konsep yang berbeda. Teori yang sama tapi konsep yang berbeda maksudnya apa ya? Jadi teman-teman, mereka menganggap ilmu dan iman itu selalu punya 4 ini. Punya 4 sikap ini. Apa yang pertama? Kelihatan nggak di situ? Belum di next teman-teman pemuda. Oke. Jadi di situ kelihatan ya bahwa ada 4 sikap yang dilakukan orang-orang ketika berbicara tentang ilmu dan iman. Yang pertama independence, yang kedua dialog, konflik, dan integrasi. Jadi orang-orang ada yang bersikap, ya udah kalau ilmu ngomong ini, agama ngomong ini, ya udah jalan masing-masing aja. Itu independence. Kalau dialog, dia akan tetap berdiskusi, tetapi diskusinya ini bisa 2 kemungkinan teman-teman. Dia akan akhirnya bekerja sama, atau ya udah gue udah tahu maksud lo, kamu udah tahu maksudku, kita jalan masing-masing aja. Jadi hampir 11-12 gitu ya dengan independen, tapi setidaknya ada komunikasi lah gitu ya. Kalau yang konflik ini benar-benar yang gue nggak mau sama sekali menyatukan ilmu dan iman. Kalau yang integrasi ini yang paling tepat gitu ya, bahwa segala ilmu yang kita terima, pelajari itu selalu ada kaitannya dengan iman, ada kaitannya dengan Tuhan. Nah, menariknya 2 orang yang memaparkan teori ini, si Ian itu ya, Ian Barber ini dia melihat itu secara terpisah bahwa ada sikap masing-masing. Tapi kalau John, dia melihat ini sebuah proses. Jadi orang yang tadinya bisa independen bisa berproses menjadi dialog, bisa menjadi integrasi, yang tadinya konflik bisa berproses menjadi integrasi gitu ya. Jadi ini sebuah proses, tidak berdiri sendiri-sendiri. Nah, jadi kalau terkait dengan pertanyaannya yang pertama tadi bahwa kenapa rata-rata orang cerdas ilmunya malah ateis, barangkali orang-orang itu sedang berproses untuk mengintegrasikan ilmunya dengan Tuhan. Tinggal tunggu waktunya, barangkali. Tapi kita doakan semoga orang-orang yang memang dia kuat dengan ilmunya tanpa memandang Tuhan untuk segera sadar gitu ya teman-teman pemuda. Pertanyaan yang kedua, kita lanjut ya. Pertanyaan yang kedua, gimana caranya sebagai anak muda bisa menyeimbangkan antara ilmu dan iman? Bagi tips dong Mbak. Nah, kelihatan nggak itu teman-teman di layar ya? Jadi gimana nih caranya menyeimbangkan antara ilmu dan iman? Mbak Aban di situ menuliskan yang pertama teman-teman, selalu andalkan Tuhan dalam hidupmu. Sesuai dengan firman kita hari ini ya, takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan gitu ya. Jadi dalam hidup kalian apapun yang terjadi, andalkan Tuhan. Karena teman-teman ada banyak hal yang kalian ngerasa gue udah jago nih tentang ilmu ini, tetapi banyak hal yang sebenarnya kalian belum tahu. Semakin kita tahu, semakin kita belajar banyak hal, sebenarnya di situ kita sadar bahwa kita adalah orang-orang terbatas yang sedang mau tahu tentang Tuhan kita yang luar biasa dan tidak terbatas itu. Jadi andalkan Tuhan itu penting, sehingga ada hal-hal dalam kehidupan kita yang kita ngerasa sulit mengerjakan, tapi Tuhan bisa menolong kita. Yang kedua, gimana menyeimbangkannya? Bagi teman-teman yang saat ini remaja, yang SMA, kuliah gitu ya, yang kerja terutama juga bisa tetap menghayati ini, bahwa hayatilah belajar, ataupun kalian teman-teman pemuda yang bekerja, bahwa kalian diutus Tuhan untuk menyelamatkan orang lain lewat ilmu. Kalau kalian tidak punya sense itu, maka kalian akan belajar, ya udahlah, belajar sekarang disuruh emak kok gitu ya. Atau yang kuliah, ya udahlah aku kuliah aja supaya tujuannya lulus doang, hasil IPK tinggi, tapi nggak ada semangat dari dalam bahwa oh iya, aku ditempatkan di sekolah ini, di kuliah ini memang Tuhan izinkan supaya aku bisa jadi memaksimalkannya sehingga aku bisa lain. Tapi teman-teman, ini harus dengan dasar tadi itu, andalkan Tuhan, bukan akhirnya karena pengen supaya jadi berkat melakukan dengan cara yang tidak baik, itu juga tidak ya. Harus dengan andalkan Tuhan dan hayati kamu sedang diutus. Yang ketiga, nih,
Mungkin ada di teman-teman pemuda remaja yang bilang gini, aduh Mbak Aban, gue udah terlanjur suka ilmu doang nih, agama nomor kesekian lah gitu ya, yang nomor terakhir lah, kalau memang udah nggak ada ngapa-ngapain lagi baru ikut PD, kalau nggak ada ngapa-ngapain lagi. Kalau yang sudah terlanjur suka ilmu, Mbak Aban bacakan ya, semakin banyak belajar, semakin kan kalian merasa kalian adalah pemilik segala ilmu. Hati memberkati banyak orang dengan ilmu yang kalian punya. Karena kalau kalian sudah punya ilmu yang luar biasa itu, kalian akan senantiasa menjadi orang yang rendah hati. Nah, rendah hati di sini Mbak Aban tegaskan bahwa bukan berarti karena kalian diminta Mbak Aban rendah hati, ya udahlah, aku punya kepintaran ini, aku share deh ke siapa, atau kalau yang di sekolah, yaudah deh aku kasih jawabanku ke orang lain. Bukan gitu ya teman-teman. Tetapi rendah hati dalam arti kalian tetap harus menjaga kejujuran dan lain-lain. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Sudah di kode 20 menit ya, ternyata asik juga ya, karena ada Q&A ini ya. Satu lagi nih teman-teman, Q&A yang terakhir, lebih diutamakan mana nih Mbak buat anak Tuhan, antara iman atau ilmu? Nah, penegas di firman Tuhan hari ini boleh kita lihat Matius 10 ayat 16. Dibuka Alkitabnya. Matius 10 ayat 16. Teman-teman kalau yang di rumah sudah buka Alkitab, di slide akan terlihat satu kata kunci yang di situ bukan Mbak Aban loh yang nyampein, bukan teman-teman pemuda, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Boleh next slide-nya? Di situ dikatakan kata kunci, pertanyaan tadi mana yang lebih diutamakan? Yesus bilang, jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi teman-teman, kalau dari jawaban ini, tahu ya, berarti tidak ada yang diutamakan, tapi harus dua-duanya berjalan seimbang. Kalian harus cerdik secara ilmu, tetapi harus tulus seperti Tuhan yang sudah benar-benar tulus mengasihi kita. Karena Tuhan bilang di bacaan Matius ini tadi, kita adalah domba-domba yang diutus di antara serigala-serigala. Kecuali kalian merasa jadi serigala, rasanya nggak ada ya anak-anak muda, nada kita atau remaja yang merasa serigala. Tuhan mau mampukan teman-teman tetap menjadi domba-domba yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saat teduh bagi kita. Terima kasih untuk Mbak Aban, untuk firman yang sangat luar biasa. Dan saatnya kita kembali ke pengakuan iman rasuli. Aku ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, teman-teman sahabat Kompa, ya masih ready ya di HP masing-masing ya. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan, karena dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita sudah mendapatkan banyak berkat, bahkan sampai Sabtu kemarin ya, mendapatkan banyak berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Maka dari itu hari ini kita harus mengembalikan berkat Tuhan Yesus ke Tuhan Yesus lagi. Dengan dasar persembahan Roma 12 ayat 1, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman, persembahan ibadah
bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Awal dari bait pertama, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu. Jangan Teman-teman, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat dan persembahan nanti yang akan diakhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mbak Aban akan memandu kita untuk bersyafaat, nanti Mbak Aban akan sebutkan topiknya. Teman-teman dari rumah juga berdoa ya, supaya bagian dari ibadah ini kalian juga terlibat untuk menyampaikan doa syafaat kita bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami firman Tuhan yang kami terima hari ini tentang iman dan ilmu. Kiranya kami mau menyatukan hati berdoa agar pemuda dan GKJ Yeremia, khususnya teman-teman pemuda dan remaja di dalam bersekolah, kuliah ataupun bekerja, biarlah kami mau saling mendoakan agar kami dapat menghadapi segala karya kami, kegiatan aktivitas kami dalam takut akan Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Kami juga menaikkan doa kami Tuhan untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia, khususnya bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biar kami menyatukan hati untuk berdoa sehingga pandemi ini dapat berlalu. Dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, ini yang kami naikkan bersama-sama, kiranya Tuhan dapat mendengarkannya, sehingga sungguh-sungguh Tuhan dengan segala berkati dan menjadi berkat untuk kami tetap mendatangkan damai sejahtera dalam diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga bersahati saat ini berdoa buat persembahan kami yang kami kumpulkan. Biarlah Tuhan yang memberkati sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk memuliakan nama Tuhan dan dapat menjadi berkat buat pelayanan kami bersama-sama di keluarga besar GKJ Yeremia. Terima kasih buat tangan-tangan yang sudah memberikan, kiranya Tuhan memberkati, dan juga Tuhan berkati juga tangan-tangan yang mengelola, sehingga dengan rasa takut akan Tuhan, sungguh-sungguh persembahan kami dipakai untuk menjadi berkat dan menjadi sebuah karya pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada kami dengan menyanyikannya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami
seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman sahabat Kompa yang ada di sini dan ada yang di rumah, mari kita pengutusan dan kita angkat satu pujian, Kau Tetap Allah. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati, katakan bahwa betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, katakan ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, datang Engkau Tuhan pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau, oh tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Allah, teman-teman, di tengah-tengah pandemi virus corona ini, bumi kita sedang bergoncang, terkhusus Indonesia sedang bergoncang. Tapi kalian percaya kalau kita menyembah Tuhan Yesus, kalau kita berserah kepada Dia, semuanya itu hanya untuk Dia dan kita pasti akan selamat. Katakan dengan hati, ku sembah Engkau Yesus. Oh, ku sembah
katakan dengan hati, dengan segenap hati bahwa memang Tuhan yang satu-satunya dalam hidup kami. Gak ada yang lain Tuhan, cuman Tuhan Yesus yang ada di hati kami dan di hidup kami. Gak ada yang lain, Hanya Kau, hanya Engkau. Tuhan selamanya kami menyembah Engkau Tuhan. hanya Kau tetap Allah, walau dunia Meskipun bumi ini bergoncang, meskipun Indonesia bergoncang Tuhan karena coronavirus ini Bapak, kami percaya Tuhan, kami gak akan tergoyahkan Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah selamanya, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Katakan sekali lagi, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Oke, teman-teman pemuda dan remaja dimanapun kalian berada, termasuk yang di dalam ruangan ini sudah begitu luar biasa. Pengutusan buat kita, sekali lagi ingat, jadilah cerdik dalam ilmu kalian, tetapi sekaligus tulus dalam menerapkan iman kalian yang kalian hayati di dalam cinta kasih Tuhan. Untuk itu kita terima berkat Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Oke, kita terima berkat Tuhan dalam doa. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menaungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sehingga kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menguatkan kita